haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa kafatil anbiya wal mursalin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan halaman 96 nomor 41. At-taglibu bil qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan, utamanya sahibul hajat, tuan rumah sekeluarga, jamaah Yasin Al-Ikhlas yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah, sehingga alhamdulillah dengan takdirnya pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermujalasah di majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang barakah, serta mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kita sekalian bala dan musibah, serta mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan halaman 96 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taglibu bil qadri, artinya mendustakan takdir ya. Kita ini sebagai orang yang beriman, percaya dengan adanya qada dan takdir. Itu merupakan daripada rukun iman yang 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kelima tadi ya. Yang terakhir, yang keenam, beriman kepada qada dan takdir. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib kita mempercayai kepada
qada dan takdir. Jangan sampai kita mendustakan takdir, ya. Kalau kita berbicara masalah qada, maka termasuk takdir. Kalau kita berbicara masalah takdir, maka termasuk qada. Apa bedanya qada dengan takdir? Kalau qada ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat ajali. Saat ajali itu saat kita belum Allah ciptakan. Saat Allah mau menciptakan kita, kita berada dalam rahim seorang ibu kita, ya 120 hari kita dalam perut. Yang pertama kita berupa air, kemudian berubah segumpal darah, berubah lagi segumpal daging, maka saat itu payumpahu bihir roh, Allah tiupkan roh, maka Allah tetapkan, itu namanya takdir. Tetapkannya apa? Ajal sudah Allah tetapkan, jodoh sudah, tadi kan memilih kita sudah, ya. Nah, jodoh sudah, ajal sudah, rezeki sudah, maut sudah, bahagia dan celaka itu sudah. Itu karena adalah qada, ketentuan Allah saat ajali. Kalau takdir apa? Ini ketentuan Allah juga, tapi sesudah kejadian. Nah, kemudian saat qada, saat ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan tadi, bisa tidak kita ubah? Bisa diubah dengan cara berusaha dan berdoa. Maka waktu kami ngaji ke hari Amanjaya, umpama ketentuan kita hari ini pas hari Senin, umpama di simpang 4 kecelakaan, itu takdirnya sudah kayak itu, diajalinya sudah kayak itu. Tapi saat kita mau turun dari rumah itu berdoa, ya, berdoa turun dari rumah, berhendak hati-hati, maka qada tadi ketentuan itu tetap terjadi, tapi ada separah yang dulu Allah janjikan. Kesinggol lah, yang qadanya tadi patah batis, lecet memang sedikit. Nah, ya. Jadi setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, apabila sudah ketentuannya seperti itu, umpama kita nih siang malam bergawi, berusaha berdoa, ada sugi-sugi, itu namanya takdir sudah, ya, takdir sudah. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka at-takdzibu bil qadri, mendustakan takdir. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya sesungguhnya, ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan ketentuan Allah. Artinya kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai orang yang Islam, kemudian orang yang ahli sunnah wal jamaah, jangan semata-mata kita pasrah dengan takdir, tetapi kita wajib berusaha, wajib berdoa. Sesudah kita berusaha, berdoa, baru bertawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun keputusan Allah, itu namanya takdir sudah, ya, itu takdir sudah, ya. Jadi berusaha dulu, kita berdoa dulu semampu mungkin, berdoa sebanyak mungkin, mendekatkan diri kepada Allah sebanyak mungkin, berdoa sebanyak mungkin. Maka sesudah itu baru kita pasrahkan, bertawakal kepada Allah, maka keputusannya itu namanya takdir. Maka kalau kita termasuk daripada orang yang betul-betul beriman kepada qadar dan takdir, tenang hidup nih, nyaman hidup, ya dah. Nah, maka kata ulama, as'adun nasu salasatun, manusia yang paling bahagia itu 3. Yang pertama, qalbun halimun, apabila hatinya ini senantiasa bersama Allah. Dia ingat terus lawan Allah, waktu berdiri ingat lawan Allah, waktu berduduk ingat lawan Allah, ya dah, ingat terus lah, ya dah. Nah, ingat hatinya bersama Allah, itu tenang hati. Yang kedua, wa badanun sabirun, mempunyai jiwa yang sabar. Nah,
Kalau kita punya sifat sabar, aman lah itu. Yang ketiga yang penting nih, wa qanaatun bima fi yadi, menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada bahagiannya kita masing-masing. Ya, tetapi setelah kita berusaha, berdoa, ya bertawakal, apabila keputusannya itu merupakan daripada takdir. Beriman kita dengan takdir. Ya, apabila ini yang kita terapkan di kehidupan kita, dan insya Allah bahagia kita. Tapi amun kita mendustakan takdir, nah ini ciri daripada orang yang kada bisa bahagia, ya, tidak bisa bahagia. Takdir orang ini beda-beda dengan kita, ya dah. Kadang-kadang takdir kawan sekelas sama sekelas sekolah sama usaha, kita dulunya sugih. Ya, tapi hulunya nyaman. Nah, dengan diri kita itu bagian takdirnya sudah. Ya, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita punya sifat iri atau dengki, maka kada tenang hidup kita. Maka perlu kita beriman dengan takdir ini supaya apa? Supaya nyaman hidup kita, supaya aman hidup kita. Ya, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli ummatin majusun wa majusun hadhil ummah alladzina yaz'umuna alla qadara. Nah, ila akhir hadis. Artinya tiap-tiap umat ada majusinya. Majusi ini orang yang menyembah api. Nah, tiap-tiap umat itu ada bisa tersirat daripada sifat orang majusi. Dan majusi ini, ya, dan majusi ini umat ialah mereka yang menyangka bahwa tidak ada qadar, tidak ada ketentuan Allah. Kalau kita ini yakin bahwa Allah yang mengatur sudah semuanya, ada sudah bahagian daripada takdir kita. Ya, maka kita wajib beriman kepada qada dan takdir. Jadi kesimpulannya, walaupun pengajian kita singkat, yang pertama, qada dan qadar itu merupakan daripada rukun iman yang wajib kita imani, ya. Lalu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari agar apa? Agar hidup kita ini bisa lebih tenang. Yang hari ini sudah tenang, tambah tenang lagi lah. Kenapa? Ada bahagian kita sudah masing-masing. Tetapi kita sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah tetap kita dianjurkan untuk berusaha. Ya, tetapi yakin usaha itu tidak membawa hasil. Yang membawa hasil itu sebenarnya Allah juga. Ya, kita ini wajib berusaha, wajib berdoa, tapi semuanya itu adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sedikit seperti ini, kalau kita sakit kepala, ya, itu makan obat paramek, ya. Yang A sakit kepala makan paramek sembuh, yang B sakit kepala makan paramek kada sembuh. Nah, aturannya kalau paramek yang menyembuhkan dua-duanya B. Ya, kenapa? Sesama makan paramek sama sakitnya kepala. Kenapa yang A sembuh, yang B kada sembuh? Rupanya bukanlah obat itu yang memberi sembuh, tetapi semuanya itu Allah. Kita berusaha semampu mungkin. Kalau Allah belum mengabulkan, berikan dua. Artinya bukan karena usaha itu kita sugih, bukan karena ini dan itu, tetapi semuanya itu adalah merupakan daripada qadar, ketentuan Allah. Tapi kita jangan berlepas daripada berusaha, berdoa dan bertawakal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, yang lanjutannya nomor 42, as-sam'u 'alan nasi wa ma yusirruna. Ya, nah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.